Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Ananda Ibu semua, kita masih di bulan Ramadan. Artinya Ananda semua pasti berpuasa ya nak ya. Nah, tetap semangat ya nak ya. Walaupun Ananda Ibu dalam keadaan berpuasa, tetapi tidak boleh menyurutkan semangat untuk belajar. Nah, kita juga mendapatkan pahala yang besar di dalam kesulitan yang kita peroleh. Misalnya, anak ibu merasa berat belajar sambil berpuasa. Nah, semakin berat yang dirasakan Ananda Ibu, semakin besar pahala yang diperoleh. Oleh karena itu, Ananda Ibu harus tetap semangat. Dan sebetulnya orang yang berpuasa itu bukan orang yang malas-malasan. Jadi tetap melakukan aktivitas seperti biasanya ya nak ya. Jadi anak ibu, kita akan masuk ke pembelajaran kita di hari ini, yaitu masih di tema 7 untuk ke subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Untuk itu seperti biasa, kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan serta keberkahan dari apa yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Nanda Ibu semuanya, pada pembelajaran kita di tema 7 di subtema yang telah berlalu, kita sudah belajar perkembangan teknologi mengenai teknologi pangan, sandang, dan yang baru kita selesaikan adalah teknologi komunikasi. Ternyata perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia ya nak ya. Setelah kita pelajari ternyata teknologi itu semakin maju, semakin memudahkan segala kegiatan manusia. Nah, kali ini kita akan masuk ke teknologi di bidang transportasi. Nah, sekarang sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Pernahkah Ananda Ibu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain tapi dalam jangka waktu, dalam jarak yang sangat jauh? Contohnya, dari sini ada nggak yang udah pernah pergi haji atau umroh? Bayangkan kalau sejauh itu bepergiannya, Ananda Ibu harus menggunakan apa? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan? Nah, betul sekali nak. Tentu saja kita membutuhkan alat transportasi untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Dan alat transportasi juga dapat memudahkan kita sampai di tujuan dan mempercepat sampai di tujuannya. Coba bayangkan apabila kita harus berjalan kaki ataupun naik kuda untuk sampai ke tempat tujuan. Wah, pasti jarang ada yang mudik nak, mudik lebaran. Jauh-jauh kampungnya kan. Mudik lebarannya gak bisa terlalu jauh, capek. Nah, alhamdulillah saat ini kita berada di zaman yang untuk transportasi itu sudah dipermudah. Nah, lalu apa sih itu transportasi nak? Apakah ada dari Ananda yang udah tahu apa itu transportasi? Iya, betul sekali. Transportasi itu adalah perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia ataupun hewan ataupun barang dengan menggunakan alat. Ya, jadi Ibu tegaskan lagi, transportasi itu adalah perpindahan atau pengangkutan barang, manusia ataupun hewan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan suatu alat. Nah, kalau begitu arti dari transportasi sudah tahu. Nah, Ibu mau tahu dulu, alat transportasi apa yang biasanya digunakan Ananda Ibu semua?
untuk bepergian? Betul sekali ya nak ya. Jadi alat transportasi itu bisa dari diri kita sendiri ya, menggunakan kaki yang telah Allah ciptakan. Kita orang zaman dahulu itu biasanya pergi atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan kaki atau menggunakan tenaga kuda ataupun sapi ya nak ya. Biasanya naik delman gitu ya. Nah, bayangkan apabila sampai sekarang itu yang digunakan masih pakai kaki ataupun pakai tenaga kuda. Lama ya nak ya untuk sampai ke tujuannya ya nak ya. Betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang ada perkembangan alat transportasi yang lebih modern dan lebih canggih lagi. Yaitu menggunakan mesin. Seperti halnya yang Ananda ketahui di gambar 169 buku tema Ananda sudah terlihat di sana ada pesawat terbang, ada juga kapal laut, ada juga kereta listrik ataupun kereta api biasa. Itu semua merupakan alat transportasi modern yang menggunakan mesin. Jadi ternyata banyak manfaat yang akan kita peroleh dari mempelajari atau mengetahui perkembangan teknologi transportasi. Dengan adanya alat transportasi yang semakin modern, kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan efisien serta mudah. Oleh karena itu, Ananda semua harus belajar yang betul-betul supaya mana tahu di kemudian hari insya Allah Ananda bisa membuat alat transportasi baru, mungkin saja yang bisa mempermudah aktivitas manusia. Oke anak ibu, mari kita mempelajari apa yang ada di subtema 4 kita kali ini. Nah, pada subtema 4 kita kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi yang ada di dalam suatu teks. Kemudian kita juga akan belajar mengenai aturan-aturan keselamatan diri dan orang lain di dalam kolam berenang. Kita juga akan belajar mengenai menghitung keliling dari bangun datar. Kemudian kita juga akan mempelajari keberagaman dari setiap individu. Oleh karena itu, Ibu berharap Ananda dapat menyimak materi yang Ibu jelaskan dengan seksama. Bisa disiapkan alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian yang Ibu jelaskan dan dianggap penting ya nak ya. Baik, langsung saja pada pembelajaran yang pertama Ananda Ibu diperintahkan untuk membaca. Kenapa nak? Karena teks yang ada di dalam subtema ini pasti akan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas ini ya nak ya. Mari kita baca ya. Membaca juga harus menggunakan intonasi yang tepat agar dapat dipahami lebih baik makna dari teksnya. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda. Beni melihat orang-orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi.
Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, coba kalau dari pertanyaan yang tadi, apa saja alat transportasi yang pernah anak ibu gunakan? Ya, betul. Yang pastinya anak ibu menggunakan kaki. Mungkin ada beberapa yang menggunakan delman ya, yang pernah naik delman ataupun dokar ya, ataupun bendi ya nama lainnya. Tapi ketiga nama ini sama-sama alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Mungkin ada juga yang biasa naik mobil atau naik motor, atau yang sudah terbiasa juga naik pesawat untuk bepergian jarak jauh. Nah, dari cerita yang diceritakan oleh Benny tadi, bahwa di Sulawesi atau di Manado itu banyak alat transportasi yang digunakan oleh orang-orang di sana. Dari teks yang sudah kita baca, ada berapa paragraf yang terdapat dalam teks berlibur di rumah paman? Ya, betul sekali ya nak ya. Ini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua, kemudian ini paragraf yang ketiga dan ini paragraf yang keempat. Jadi dari teks ini ada 4 paragraf. Nah, kalau pertanyaannya lagi, apa itu isi cerita dari paragraf tersebut? Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari isi cerita dari setiap paragraf? Iya, betul sekali nak, dengan menentukan kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Kalimat yang berada di awal setiap paragraf sampai titik. Mana dia, Bu? Ini. Ibu ingatkan kembali ya. Kita sudah belajar dan anak ibu akan mengulang sedikit bagi anak ibu yang sudah lupa ya. Jadi untuk paragraf yang pertama itu kalimat utamanya, kalimat yang pertama ini sampai titik. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Untuk kalimat utama atau isi cerita di paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Berikutnya, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Untuk paragraf yang keempat, paman menjelaskan bahwa orang-orang bepergian mengalami perubahan. Paham ya nak ya? Dengan kita menentukan kalimat utama dari setiap paragraf, kita bisa mengetahui isi dari cerita teks tersebut. Karena kumpulan dari semua isi cerita yang ada dalam setiap paragraf itu merupakan rangkuman atau kesimpulan dari teks tersebut. Paham ya? Ibu ulang tadi sedikit dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke, berikutnya. Nah, ternyata nak, perkembangan menggunakan alat transportasi itu mengalami perubahan yang sangat besar ya. Tadi yang udah ibu jelaskan mulai dari yang tradisional dan sekarang menjadi yang modern. Yang tradisional itu tidak menggunakan mesin. Yang modern itu menggunakan mesin. Nah, dari sininya anak ibu bisa tahu yang mana yang tradisional dan mana yang mesin. Ya, tentu saja yang ini tradisional karena dia menggunakan kaki. Kalau yang ini juga tradisional karena menggunakan tenaga kuda, tidak ada mesinnya. Ini juga mengendarai kuda juga tradisional dan yang ini modern ya nak ya. Jadi pada zaman dahulu tentu saja berubah-ubah perkembangannya. Dari alat transportasi yang hanya menggunakan kaki, kemudian manusia berpikir, wah kalau menggunakan kaki terlalu capek dan terlalu lama. Sehingga manusia berpikir mungkin bisa mengendarai kuda. Lalu kalau pakai kuda aja kurang nyaman. Harus dibuat tempatnya untuk yang mengendarai. Akhirnya berkembanglah delman atau bendi atau
dokar. Baru berkembang lagi alat transportasi darat atau mobil ya nak ya. Baru ditambah lagi dengan perkembangan yang lebih lanjut adalah pesawat terbang. Berikutnya, baiklah anak ibu, ini untuk kreativitas atau kreasi-kreasi yang ada di buku tema 7 subtema 4 ini. Anak ibu boleh coba di rumah ya. Karena kita sudah pernah membuat kreasi 3 dimensi untuk teknik lipat, potong, dan sambung ya nak ya. Kita lewatin saja. Nah, kemudian masih ingatkah anak ibu tentang bagaimana menghitung keliling bangun datar dari pembelajaran kita di subtema 3 yang lalu? Iya, pintar sekali. Keliling bangun datar itu dihitung dengan menjumlahkan semua sisi dari bangun datar. Sisi bangun datar itu adalah bagian yang membatasi setiap bangun datar atau garis yang membatasi bidang bangun datar tersebut. Ya, contohnya ini. Ini kan namanya bangun segi 4 persegi panjang ya nak ya. Mana sisinya Bu? Nah, boleh Ibu ulang lagi ya. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Karena persegi panjang ini terdiri dari panjang dan lebar, ini bagian yang paling panjang disebut panjang. Bagian yang lebih pendek dari panjang kita sebut lebar. Nah, terus gimana Bu ngitung kelilingnya Bu? Tadi gimana? Tinggal ditambahkan semua panjang sisi di setiap bangun datarnya. Kayak mana tuh Bu? Kayak gini. Kita hitung dari yang ini ya nak ya. Kalau ini 10, pasti ini juga 10 kan? Karena sama. Kalau ini 20, tentu ini juga 20. Jadi ngitungnya gimana Bu? Kita mulai dari ini ya. 10 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 20. Oh gitu Bu. Iya nak. Jadi cuma tinggal ditambah aja. 10 tambah 20, 30. Tambah 10 lagi 40. Tambah 20, 60. Artinya keliling dari bangun datar ini adalah 60 cm. Mudah bukan? Mudah ya. Nah, kalau begitu bisa dong menghitung yang ini nak. Kalau yang ini sama ya dengan yang ini, itu mudah ya. Kalau yang ini bangun datar apa sih Bu? Ayo bangun datar apa ini? Iya betul, segi 5, betul. Dari mana taunya segi 5 Bu? Ini dia, sisinya ada 5 dan kelima-limanya sama besarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Bu, kalau ngitung keliling segi 5 diapain? Sama juga, tinggal ditambahin aja. Semua bangun datar ditambahin aja Bu. Kalau menghitung kelilingnya, iya, semua bangun datar ngitung kelilingnya tinggal ditambah saja. Coba Bu contohin. Oh boleh, ini dia 7, ini ya kita tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Berapa nih Bu hasilnya? 35. Boleh nggak Bu kalau 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 itu dibuatnya 5 kali 7. Wah boleh sekali. Berarti anak ibu sudah paham dong penjumlahan berulang itu adalah konsep perkalian. Iya betul sekali ya nak, 35 cm. Mudah bukan? Nah, ini berlaku untuk semua bidang datar. Paham? Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita ada di pembelajaran yang kedua ya nak ya, mengenai pergi ke pulau. Nah, di sini juga ada teks yang terdiri dari berapa paragraf ini? 1,
2, kemudian 3, 4, 5, 6 ya nak ya. Nah silahkan anak ibu baca secara mandiri untuk dapat mengetahui isi cerita dari setiap paragraf ya. Ingat, isi cerita itu dari setiap paragraf merupakan kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berada di awal setiap paragraf sampai titik. Paham ya nak? Ibu lanjutkan. Ini anak ibu bisa diskusi bersama orang tua ya. Untuk mengisi dari teks yang tadi, pergi ke pulau. Nah, di sini juga ada alat transportasi dulu dan sekarang ya nak ya. Sudah kita bahas tadi. Alat transportasi dulu itu merupakan alat transportasi tradisional. Artinya tidak menggunakan mesin. Sementara alat transportasi sekarang itu menggunakan mesin. Sehingga bisa mempercepat proses transportasinya. Jadi kalau gitu bisa dong anak ibu bedakan yang mana alat transportasi dulu dan yang mana alat transportasi sekarang. Silahkan diskusikan bersama orang tua ya. Nah anak ibu, pada pembelajaran kita yang terdahulu juga sudah ibu jelaskan aturan-aturan keselamatan di kolam berenang. Termasuk menggunakan alat keselamatan kita ya nak ya, untuk diri kita dulu. Sebelum kita menjaga keselamatan orang lain di pantai, tentu kita perlu menjaga diri kita dulu dengan menggunakan alat perlengkapan renang dengan lengkap. Kemudian anak ibu juga butuh pemanasan sebelum berenang agar tidak terjadi kram. Baru setelah itu kita menjaga keselamatan orang lain. Apa saja contohnya yang bisa kita lakukan dengan untuk menjaga keselamatan orang lain? Nah, dari anak ibu semua pasti tahu. Nah, salah satunya yang pertama kita bisa melihat atau mengamati teman kita berenang. Sehingga sewaktu-waktu jika teman kita membutuhkan bantuan, kita bisa membantunya. Atau setidaknya kita bisa memberitahu pengawas kolam ataupun orang dewasa untuk membantu teman kita jika dia tenggelam. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tidak memiliki penyakit menular atau penyakit kulit ketika di kolam berenang. Nah, bagi anak ibu yang memiliki penyakit kulit atau penyakit mata atau penyakit yang menular, sebaiknya tidak usah atau tidak boleh pergi ke kolam berenang dulu. Karena itu dapat menyebabkan teman yang berada di dalam kolam berenang itu akan tertular dengan penyakit Ananda semua. Itu termasuk salah satu bentuk menjaga keselamatan orang lain di pantai ataupun di kolam. Paham ya nak ya? Nah, silakan diskusikan lagi untuk poin-poin yang berikutnya bersama orang tua. Nah, ini juga termasuk menjaga keselamatan orang lain ya nak ya. Mengingatkan teman jika ada ombak yang besar. Nah, ini biasanya di pantai ya. Kemudian mengingatkan teman untuk tidak berenang terlalu jauh, serta menyingkirkan benda-benda tajam yang ada di air. Nah anak ibu, kalau kita melakukan ini tentu saja berpahala ya, karena segala perbuatan yang baik itu berpahala. Dan apabila menyingkirkan kotoran juga termasuk cabang dari iman. Nah, jadi tidak ada ruginya kita menjaga keselamatan orang lain, karena kita akan mendapatkan pahala yang besar. Padahal cuman mudah saja mengerjakannya, tapi pahala yang diperoleh itu luar biasa. Nah, kemudian anak ibu di sini juga ada teks mengenai perjalanan dengan kereta ya. Nah, perjalanan kereta. Kereta ini termasuk alat transportasi apa sih, Nak? Darat, air atau laut? Iya betul, alat transportasi darat. Apakah ada dari Ananda semua yang pernah naik kereta? Ibu yakin pasti ada di antara anak ibu yang pernah naik kereta.
Bagaimana keasyikan naik kereta? Nah, anak ibu juga bisa baca teks tentang perjalanan naik kereta ini ya. Sehingga anak ibu bisa tahu isi ceritanya dan kalimat-kalimat baru atau kata-kata baru yang ada di dalam teks ini. Nah, anak ibu, adakah dari anak ibu yang mengetahui apa saja jenis-jenis alat transportasi? Iya, betul sekali. Nah, alat transportasi itu ada transportasi darat, ada transportasi air, dan ada transportasi udara. Nah, alat transportasi darat itu maksudnya alat transportasi yang dapat berjalan di darat. Kalau alat transportasi air berarti alat transportasi yang dapat berjalan di air. Kalau alat transportasi udara berarti transportasinya bisa berjalan di udara. Nih, pasti anak ibu ada yang tahu nih apa contoh alat transportasi darat. Iya, betul sekali. Mobil, truk, apalagi ambulans, sepeda, masih banyak lagi anak ya. Kalau alat transportasi air, iya betul, kapal. Habis itu apalagi nak? Sampan. Udah itu rakit. Masih banyak lagi anak ya. Speedboat juga itu alat transportasi air. Kalau alat transportasi udara? Wah, iya betul sekali, pesawat terbang atau helikopter juga ya. Nah, anak ibu, di dalam teks ini itu dia menceritakan juga mengenai alat-alat transportasi. Dan jika ada kata-kata di dalam sini yang anak ibu kurang pahami, anak ibu bisa cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk mengetahui makna dari kata tersebut supaya pemahaman anak ibu lebih baik. Nah, ini masih sama ya cara menghitung keliling dari bangun datar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ini dia jenis-jenis alat transportasi ya. Nah, ini anak ya, alat transportasi silahkan dibaca. Kemudian anak ibu bisa melihat apa saja sih jenis-jenis kendaraan itu dan contohnya dari teks yang tadi dibaca ini. Nih, ya, mengenai alat transportasi. Kemudian kita perlu menghargai perbedaan ya nak ya. Karena apa? Setiap orang pasti memiliki alat transportasi yang disukai. Dan kita juga tidak boleh memaksakan alat transportasi kesukaan kita kepada teman kita. Ibu contohkan, misalnya ibu tidak suka naik mobil, ibu lebih suka naik motor. Karena kalau naik mobil ibu mabuk. Nah, sementara anak ibu misalnya lebih suka naik mobil karena lebih nyaman, pakai AC, lebih tidak kena angin gitu. Tapi anak ibu gak boleh maksa keinginan anak ibu kepada ibu. Karena ibu gak suka. Ibu lebih suka naik motor misalnya begitu. Apa yang terjadi jika anak ibu memaksa? Tentu saja nanti kalau sesama teman akan terjadi perkelahian. Akan terjadi perdebatan, perselisihan, kericuhan. Sehingga hidup sesama teman tidak rukun dan tidak damai. Jadi persatuannya tidak ada. Nah, itu perlunya anak ibu menghargai perbedaan. Baik dari segi kesukaan alat transportasi juga harus dihargai. Menghargai perbedaan itu merupakan sebenarnya pahala yang sangat besar ya nak ya. Karena setiap manusia itu diciptakan Allah itu unik. Tidak sama satu sama lainnya. Bayangkan kalau semua orang menyukai hal yang sama. Tentu membosankan dunia ini nak ya.
Semuanya sukanya mobil atau sukanya naik motor. Penuh. Jalan ini isinya motor semua atau isinya mobil semua. Dan tidak ada yang mau naik pesawat terbang karena gak ada yang suka misalnya. Jadi itulah makanya Allah ciptakan kita itu berbeda-beda untuk saling menghargai satu sama lain ya nak ya. Nah ini juga menjaga keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Contohnya tadi apa? Tidak sakit kulit, sakit mata ataupun sakit yang menular. Menggunakan pakaian renang, tidak membawa makanan ke dalam kolam, tidak membawa binatang peliharaan, membilas tubuh sebelum berenang, tidak meludah. Nah, ini yang paling sering ditemukan. Tidak meludah dan tidak buang air kecil atau pipis di kolam renang ya nak ya. Karena itu membuat teman kita zolim ya, kita merusak kesehatan mereka. Masa kita meludah dan pipis di dalam kolam, itu namanya jahat, gak boleh ya nak ya. Kemudian tidak memakai alas kaki di area kolam renang. Nah, kemudian tidak berlarian di tepi kolam. Ini juga sering ibu lihat dan ibu amati ketika di kolam renang itu banyak anak ibu yang menggunakan alas kaki atau sendal, nanti licin jatuh. Kemudian lari-lari di tepi-tepi kolam. Padahal kolamnya itu kolam yang dalam termasuk. Jadi itu cukup berbahaya ya nak ya. Apalagi lompat-lompat di dalam kolam. Serta bermain-main yang tidak mengikuti peraturannya. Itu sangat berbahaya. Nah anak ibu bisa diskusikan dengan orang tua. Mengapa peraturan itu perlu dilakukan? Jika kita melanggarnya apa yang akan terjadi? Ya. Nah ini juga ada teks ya nak mengenai pergi dengan alat transportasi. Silahkan anak ibu baca. Kemudian anak ibu juga bisa tahu apa saja informasi yang terkandung di dalam teks pergi dengan alat transportasi ini. Seperti biasa, tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Itu merupakan informasi dari setiap paragraf. Dan kumpulan dari informasi tadi berarti rangkuman atau isi cerita dari teks tersebut. Anak ibu juga bisa tanyakan kepada keluarga mengenai alat transportasi yang disukai serta alasannya. Pasti masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda, tetap tidak boleh bertengkar ya nak ya. Harus saling menghargai. Nah, di sini juga ada contoh dari menghitung keliling ya. Nah, coba kita bahas ya bersama-sama. Nomor 1, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, maka berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Dikasih petunjuk. Panjang bingkai itu sama dengan keliling televisi. Wah, kalau gini mudah aja nak. Kata dia berbentuk persegi panjang. Wah, gambarlah persegi panjang. Panjangnya 25. Yang mana yang panjang ya? Wah, ini dia yang panjang, betul sekali. Panjangnya 25. Wah, ini berarti 25 juga dong. Lebarnya 20. Oh, yang ini berarti 20 ya? Ini 20. Berapa panjang bingkai? Panjang bingkai itu sama dengan keliling televisi. Wah, ini mudah sekali. Berarti tinggal ditambahin aja, Bu. Iya, tinggal ditambahin aja. Ayo kita tambahin ya. 20 tambah 25 tambah 20 lagi tambah 25 sama dengan berapa? Iya betul 90 cm. Mudah ya Bu ya. Iya nak, mudah, yang penting latihan. Kalau tidak latihan anak ibu nanti tidak ingat. Jadi yang penting yang harus anak ibu ingat, menghitung keliling itu menambahkan semua panjang sisinya. Ya. Berarti untuk soal nomor 2 bisa dong Bu? Bisa, latihan mandiri ya.
di rumah ya. Kemudian ini juga bisa dilatihan sendiri. Nah, kalau yang ini nak, dia bilang berbentuk persegi. Nah, bedanya persegi dan persegi panjang itu apa? Betul, persegi itu dia keempat sisinya sama besar. Jadi gini ya, ini persegi itu ya. Kalau persegi panjang itu kan gini ya nak ya. Yang ini yang persegi. Kalau yang persegi itu keempat-empatnya ini panjangnya sama. Nih dia bilang sisinya 45. Berarti ini 45, ini 45 juga, ini 45 juga, ini 45 juga. Gitu. Kalau udah kayak gini bisa kan ngitung kelilingnya? Bisa lah, mudah kok. Paham ya? Iya, mudah-mudahan mengerti ya nak. Begitu juga untuk bangun yang ini. Ini kan namanya bangun segi 5. Si panjang sisinya 10, berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 juga. Ini sisi segi 6, ini 8, ini 8, ini 8, dan seterusnya. Begitu juga ini 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, ini paham ya nak ya, intinya ya mudah. Nah, kemudian ada juga namanya alat transportasi khusus. Nah, mari kita baca ya nak ya untuk alat transportasi khusus ini. Alat transportasi khusus. Maaf ya nak, ibu lagi batuk. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan yang khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi oleh sirine. Sirine akan berbunyi saat mobilnya berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi oleh sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Nah, anak ibu, setelah kita membaca teks tadi, ternyata ada alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus itu alat transportasi yang digunakan pada saat-saat tertentu untuk mengangkut tertentu juga. Contoh seperti truk tadi. Truk digunakan untuk mengangkut barang biasanya. Untuk mengangkut beras, semen, dan yang lainnya. Nah, truk itu biasanya memiliki ciri mobilnya di bagian belakang ada baknya ya, bak besar. Ini dia bak besarnya nak ya. Pernah kan anak ibu melihat truk? Pernah. Biasanya ukurannya sangat besar ya. Ada di jalan-jalan itu nak, jalan-jalan lintas. Kemudian ada juga namanya mobil ambulans. Mobil ambulans ini merupakan alat transportasi khusus yang mengangkut orang sakit ataupun jenazah. Biasanya kita harus berikan kesempatan jika mobil ambulans itu menghidupkan sirene atau suara dan lampu yang berbunyi di atas itu. Kita harus minggir dulu,
beri kesempatan untuk ambulans jalan terlebih dahulu. Berarti kondisi ambulansnya sedang membawa orang yang sedang sakit untuk mendapatkan pertolongan dengan cepat atau sedang membawa jenazah, ya nak ya. Oleh karena itu, kita harus berlapang dada. Ketika di jalan, kita minggir dulu, berikan kesempatan kepada ambulans untuk lewat. Begitu juga dengan pemadam kebakaran. Biasanya pemadam kebakaran juga menghidupi sirine karena dia buru-buru ingin memadamkan api di tempat atau di lokasi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan ruang atau jalan bagi mobil pemadam kebakaran agar dia bisa lewat terlebih dahulu. Mudah ya, insya Allah anak ibu juga sudah paham ya untuk menghitung kelilingnya, sudah ibu jelaskan untuk menghitung yang lainnya juga. Nah, alhamdulillah nak ya, pembelajaran kita kali ini sampai di kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita itu apa? Yang pertama, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang, manusia ataupun hewan dalam suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan mudah dan cepat. Nah, anak ibu, alat transportasi itu ada 3 macam. Transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Apa contoh alat transportasi darat? Ya, itu adalah mobil, sepeda, motor, dan yang lainnya. Contoh alat transportasi laut adalah kapal, sampan, rakit, dan yang lainnya. Contoh alat transportasi udara adalah helikopter serta pesawat terbang. Nah, anak ibu, ada lagi namanya alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus itu merupakan alat transportasi yang digunakan pada saat dan waktu tertentu. Seperti yang tadi sudah kita bahas, itu adalah ambulans, truk, dan pemadam kebakaran. Namun masih ada lagi berbagai jenis alat transportasi khusus. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, ada namanya alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional itu alat transportasi yang tidak menggunakan mesin. Sementara alat transportasi modern adalah alat transportasi yang menggunakan mesin. Kalau begitu, contohnya apa alat transportasi yang tradisional? Iya betul, contohnya adalah kaki, kuda, apalagi nak, rakit, ya, sampan. Kalau alat transportasi modern itu contohnya mobil, motor, pesawat terbang, dan yang lainnya. Kemudian kita juga perlu menghargai adanya perbedaan kesukaan dari setiap orang untuk menggunakan alat transportasi. Karena kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Itu bisa menyebabkan terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan antar sesama, kita butuhkan adanya menghargai dan menghormati kesukaan alat transportasi orang lain. Lalu, kita juga perlu menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain ketika berada di kolam berenang ataupun di pantai. Banyak poin-poin yang bisa kita lakukan dalam menjaga diri dan menjaga orang lain. Lalu, menghitung keliling dari suatu bangun datar itu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisi dari bangun datar tersebut. Dan yang terakhir, untuk menentukan isi cerita dari setiap teks, kita cari dulu kalimat utama dari setiap paragraf yang ada pada teks tersebut. Alhamdulillah anak ibu, pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengambil yang bermanfaat dari yang ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kekurangannya. Ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.